Bu. Bu ya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, kita hari ini lanjut ya yang kemarin pembahasannya. Ini kita kemarin sudah ya petunjuk pemakaian rumus ya. Nah, kalau adik-adik lihat di SNI pasal E2, coba buka pasal E2 ya. Pasal E2 itu tentang E3 ya, E3. Nah, kemarin pasal E1, E2 sudah, sekarang masuk pasal E3. Ya, masuk pasal E3. Nah, kita lihat pasal E3. Pasal E3 itu kalau dia elemen tidak langsing ya, itu berlaku untuk profil WF, profil kanal ya, kemudian WF dengan flange yang berbeda panjangnya, kemudian profil box, profil cube ya atau lingkaran, kemudian profil T dan profil double siku ya. Nah, hampir semua ada E3 ya, ada tekuk benturnya. Ada FB ya, E3. Nah, kita lihat E3. E3 itu adalah tekuk lentur dari komponen struktur tanpa elemen langsing ya, tanpa elemen langsing. Nah, kalian sudah tahu ya bagaimana cara mengklasifikasikan elemen itu menjadi elemen langsing atau elemen tidak langsing gitu ya. Nah, ini kita masuk dulu ke elemen tidak langsing pasal E3. Nah, di pasal E3 itu ada kuat tekan nominal ya. Kuat tekan nominal. Intinya kita nanti di sini adalah mencari harga PN. Nih. PN ya. PN itu adalah FCR kali AG dalam pasal E3 nih ya. FCR kali AG. FCR kali AG. Nah, kalian sudah tahu, kita sudah bahas AG itu apa pada batang tarik ya, sama di batang tekan sama batang tarik AG itu sama. Luas AG ya, luas kotor ya. Agros. Nah, FCR. Nah, dari mana harga FCR itu? Nih, harga FCR dari mana? Nah, FCR itu adalah tegangan kritis. Rumus FCR itu ada dua, ya di sini. FCR itu ada dua rumusnya, di rumus E32 atau di rumus E33. Bagaimana kita mengklasifikasikannya dari KL per R-nya? Nih. Kita sebelumnya juga sudah bahas KL per R ya. Kelangsingan K itu tergantung dari perletakan. Apakah perletakannya sendi-sendi, jepit sendi, jepit bebas, dan seterusnya. K bisa dilihat di tabel ya. Kemudian L itu panjang kolom atau panjang bentang ya. Kemudian R itu jari-jari. Nah, dilihat nanti apakah angka KL per R itu lebih kecil atau lebih besar. Lebih kecil sama dengan ini 4,71 akar E per FY kalau diketahui E per FY. Tapi kalau diketahui FY per FE, rumusannya pakai yang ini. Ini lebih kecil atau lebih besar, gitu ya. FY per FE. Nah, nanti kita bahas apa itu FE. Nah, sudah bisa ya mengklasifikasikan FCR-nya itu terbagi dua, KL per R-nya lebih kecil atau lebih besar. Nah, jika nanti lebih kecil, nih, maka FCR-nya kita hitung. Nah,
FCR sama dengan, ini rumus bakunya di rumus E32. Bisa kalian stabiloin ya di buku SNI-nya. 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Tolong ditambahkan di SNI-nya, ini dikali FY. Nah, kalau saya lihat di SNI, di tempat kalian monitornya yang kelihatan SNI atau slide saya? Hah? SNI, Bu. SNI ya? Oke. Nah, coba lihat di SNI. Nah, lihat di SNI di depan. Lihat di SNI, ini FY-nya nggak ada di sini. Nah, tolong ditambahkan. Ya. Dikali FY. Ini rumusnya yang betul, dikali FY. Ya. Oke, kita balik lagi tadi. Ini. Sama ya, slide saya ini sama SNI. Jadi nggak usah bingung. Saya cuma merangkum di sini. Nah, kemudian kalau dia nanti lebih besar, maka FCR adalah 0,877 kali FE. Nah, sekarang pertanyaannya, FE itu apa? FE itu adalah tegangan tekuk kritis elastis atau tegangan Euler. Ya. FE sama dengan V kuadrat E itu elastisitas baja, dibagi KL per R kuadrat. Nah, kalau sudah dapat FE-nya, masukkanlah kemari, atau kemari, FE-nya, maka dapat FCR. Nih kan? Maka dapat FCR. Setelah dapat FCR apa? Bisa dikalikan kemari. FCR-nya sudah dapat, AG-nya dari tabel atau dihitung, PN-nya sudah dapat. Nah, PN-nya sudah dapat, maka PN yang ini sudah dapat, kembalikan lagi ke rumus awalnya. Nih. Kalau PN-nya sudah dapat, berarti kekuatan tekan desainnya adalah 0,9 kali PN. Kalikanlah dia, 0,9 kali PN-nya berapa? Selesai. Rumus E3. Rumus E3 untuk tekuk lentur. Oke, dipahami? Paham sampai di sini? Dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. ulangi dari FE tadi, Bu. Kurang ngerti aku, Bu. Ulangi dari FE. FE. Oke. FE, ini ya, saya bagikan whiteboard aja. Area. Ini saya mengajarkannya pelan-pelan sekali ya. Kalau nggak ada, kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan. Karena nanti lama-kelamaan ini sulit rumusnya. Bentar ya, aku muncul whiteboard-nya nih. Ya, nggak muncul ya whiteboard-nya. Window.
ini baru muncul ya. Oke, udah muncul whiteboard-nya Sudah, Bu. kalian? Ada ya? Nah, ini untuk berlaku rumus E3 ya. E3 itu adalah tekuk lentur. Ya, tekuk lentur. Tadi PN ya, Pi sama dengan PN. Nah, yang kita cari itu adalah Pi kali PN. Pi itu 0,9. Kita bicara LRFD nih ya. Nah, PN itu apa? PN adalah FCR dikali AG. Kan gitu ya rumusnya ya. AG kita sudah tahu dari tabel atau dari kita hitung gitu ya. Nah, untuk mencari FCR itu ada dua ya. Syarat yang dipenuhi KL per R lebih kecil sama dengan 4,71 akar E dibagi FY gitu, atau KL per R lebih besar dari 4,71 akar E bagi FY, kan itu ya. Nah, jadi kalau nanti kalian kontrol KL per R-nya lebih kecil, maka pakai rumusan yang ini. Kalau nanti lebih besar, maka pakai rumus yang ini. Nah, apa rumus mencari FCR-nya? FCR sama dengan berapa tadi? 0,8 berapa tadi ya? 8, 777. sorry, 6 ya. 6 ya. 658. 658 ya. 658 pangkat ya, pangkat FY per FE gitu kan. FY per FE dikali lagi dengan FY. Nah, ini FCR. Kalau nanti dia KL per R-nya lebih besar, maka yang digunakan saya singkat aja di rumus E33 gitu. Yang ini rumus E berapa tadi? 32 ya. 32. Ya benar ya. Rumus E33. Oke. Nah, rumus E33 dan rumus E32. Nah, ini jangan kalian cari dua-duanya, tapi salah satu gitu. Salah satu. Apakah nanti lebih kecil atau lebih besar? Nah, kalau lebih kecil pakai rumus E32. Kalau lebih besar pakai rumus E33. Bentar ya. Nah, jadi ya. Nah, jadi FCR yang digunakan rumus E32 atau ini atau ya, jangan dicari dua-duanya. Atau E33. Udah dapat FCR-nya ini, AG-nya ada, berarti dapat PN. Udah selesai. Berarti berapa kuat desain nominalnya, kuat tekan desain nominalnya? Ya ini FCR kali AG. Dah selesai untuk rumus tekuknya, tekuk lenturnya. Oke, gimana? Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pas? Oh, nggak ada, kita masuk ke E4. Bentar ya. Saya cari dulu contohnya. Tuh, nanti sekalian E4 ya contohnya. Nah, oke, saya stop dulu ini ya. Oke, E3 selesai. Selesai ya, tekuk lentur. Jadi kalau nanti di peta petunjuknya ini, nih misalkan ini profil apa nih namanya? Profil box ya. Profil box. Rumusnya cuma E3. Ya udah, cari sampai E3 saja gitu. Ya, E4 dan sampai E7-nya nggak perlu dicari. Gitu. Karena profil box ini hanya mengalami yang namanya tekuk lentur. FB ya, flexural buckling. Oke, itu E3. Nah, sekarang E4. Oke.
Dah. Sampai situ masih udah cengap-cengap belum? Lumayan, Bu. Lumayan. Yang lain bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, sekarang nggak lebih sulit sedikit ya. E4. Tadi E3 tekuk lentur. Sekarang tekuk ada 2. Digabung rumusnya. Tekuk torsi, tekuk lentur torsi. Berarti kalau sudah tekuk torsi, pasti mengalami tekuk lentur. Gitu kan? Oke. Nah, di sini berlaku beberapa rumus ya, tergantung dari jenis-jenis profilnya. Nah, kalau kalian punya buku SNI, tolong distabiloin ya. Nanti bolehlah slide-nya nanti saya bagi. Dia tekuk torsi atau rumus E4. Yang kita cari tetap seperti tadi. PN sama dengan FCR kali AG. Nah, masalahnya FCR-nya bukan lagi rumus E3 2 sama E3 3. Beda ya. Kalau dia sudah mengalami tekuk torsi. Dari mana FCR? Lihat. FCR di pasal E4 itu ada 1, bentar ya, 1, 2, 2. Ada 2 pasal. Ya, ada 2 pasal. 2 pasalnya itu apa? Mana dia tadi? Nih. Dua pasalnya itu apa? Kita lihat di sini. Ya. Yang pertama, yang A untuk komponen struktur tekan siku ganda atau profil T khusus ya, khusus untuk profil ganda dan profil T memakai rumus yang ini nih, yang panjang ini, hanya siku ganda dan profil T. Siku ganda itu gimana? Siku tapi 2. Nah, ini siku ganda. Nih, ini siku ganda, ada E4-nya di sini. Ada rumus E4-nya. Nah, satu lagi profil T. Nih, profil T. Profil T ada E4-nya di sini. Nah, selebihnya kita lihat nanti rumusnya. Ini ada, tapi bukan pakai pasal yang A. Ya. Siku ganda dan profil T rumusnya ini. FCR sama dengan FCRY tambah FCRZ dibagi 2H dikali 1 dikurang akar 1 dan seterusnya. Sekarang di sini ada FCRY, ada FCRZ, ada H, kan gitu ya, variabel yang tidak diketahui. Nah, FCRY apa? FCRY diambil sebagai FCR. Aduh, siapa lagi yang masuk terlambat ini? Nggak ngerti nanti masuk terlambat nih, yakin saya. Yang masuk aja pun on time belum tentu ngerti, ya. Oke, nih, saya ulangi. FCRY diambil sebagai FCR. FCRY, nih, FCRY diambil sebagai FCR dari persamaan E32, E33. Jadi, balik lagi ke yang tadi, ke pasal E3. Pasal E3 apa? Yang ini. Nih, jadi kalau kalian sudah hitung FCR ini atau FCR yang ini, nah, dapat hasilnya itu menjadi FCRY pada rumus ini. Nah, paham sampai di situ?
Paham kira-kira? Enggak, Bu. Enggak. Nih, saya ulangi ya. Ini ada FCR, ya kan? Ada FCR. Rumusannya ini, kalau dia untuk siku ganda dan profil T. Oke. Ini ada FCRY di sini. Nih. FCRY ini apa rumusannya? FCRY ini rumusannya kalian ambil dari rumus E32 atau E33. Itu FCRY. Bukan FCR. Nah, paham? Paham, Gloria? Paham, Bu. Paham. Jadi kalau tadi rumus E3, kalau kita sudah hitung FCR-nya, langsung masukkan ke harga PN gitu. Tapi kalau di rumus E4, ya di rumus E4, yang ini ya, FCRY ini rumusannya kalian gitu. Ya, paham ya? Udah mulai sulit ini. Bisa ya? Oke, nanti saya ulangi pakai whiteboard. Nah, sekarang tadi FCRY sudah clear ya. Nah, sekarang FCRZ. FCRZ apa? FCRZ ada rumusannya lagi. FCRZ adalah GJ bagi AG kali R0 kuadrat. G di situ apa? G-nya adalah modulus elastis geser baja. Ini sudah ketetapan. Kalau kita pakai MPA, ya peraturan Indonesia pakai MPA 77.200 MPa. J. Nah, J apa lagi? J adalah konstanta torsi. Dari mana dapat? J. Nih. J ada rumusannya lagi. Ya. J rumusannya ini. Tadi kan profilnya yang ini untuk berlaku di pasal A hanya untuk double siku sama profil T. Nah, ini J. J rumusannya ini. Kalian carilah ini kan. Sepertiga, di sini kan udah ada notasinya ya. B, T-nya tebal, D-nya panjang, T tebal, W itu tebal ini. Dapatlah J-nya kan. Sudah dapat J? Dapat G? G sudah, J sudah. AG, AG luasan kan? Dari tabel bisa, dari hitung bisa. R0 kuadrat. Nah, apa R0 kuadrat? R0 kuadrat adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah IX tambah IY dibagi AG. Oke. Apa itu X0, Y0? X0 dan Y0 adalah titik pusat. Koordinat pusat geser sehubungan dengan titik berat. Nih, ini dia. Y0. Ya. X0 setengah dari B. X0-nya. Ya kan? Y0 titik beratnya. Nih. Notasinya ada di sini nih. Nih Y0. Oke. Y0 ada, X0 ada, dikuadratkan ya. IX tambah IY adalah inersia. Inersia bisa dari tabel, bisa 1/12 BH pangkat 3. Kan itu ya. Dibagi AG. AG luasan. Dapatlah R0 kuadrat. Hati-hati, yang ini R0 kuadrat. Masih ada kuadratnya. Jangan diakarkan ya. Biarkan R0 kuadrat. Karena di sini rumusnya adalah R0 kuadrat. R0 kuadrat. Udah. Ini bukan -2 ya, tapi R seperti R rata-rata gitu. Dapat FCRZ. Nih, dapat satu variabel. Nah, sekarang ada lagi nih H. Apa pula H itu? H adalah ini.
H adalah 1 dikurang X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat per R0 kuadrat. Masing-masing tadi sudah diketahui ya. X0 titik beratnya terhadap X, Y0 titik beratnya terhadap Y, R0 kuadratnya adalah rumusan ini. Sudah, dapatlah. Ini variabelnya sudah masukkan semua, sudah diketahui semua. Maka dapatlah FCR. Nah, harga FCR ini langsung masukkan kemari ke atas. FCR masuk kemari, maka dapatlah PN. Oke. Clear sampai di situ? Saya nggak tahu, pusing-pusing dah kalian. Memang begitu dia. Rumusannya banyak, tinggal main puzzle aja kalian di situ. Gimana? Udah megap? Udah. Lumayan, Bu. Lumayan. Saya nggak tahu ngajarkannya gimana, lagi udah pelan-pelan ya. Sudah pelan-pelan sekali nih saya ngerjakan, ngajarkan. Hah, gimana Reman? Lumayan lagi udah menggap, Bu. Menggap. Sudah. Sampai di sini ngerti? Saya ulangi pakai whiteboard ya. Saya dulu waktu kuliah ya. Jadi mata kuliah baja pertama kali, kalau saya kan di ini ya, saya kuliah, cerita sedikit ya. Saya kuliah di USU waktu S1. Jadi nggak sistemnya nggak kayak di Polmed ya kan. Di Polmed mau nggak mau misalnya harus lulus gitu kan 4 tahun kalau kalian di 4. Kalau di USU mana cerita ya kan 6 tahun, 8 tahun kalau zaman saya dulu. Nah, saya itu mata kuliah baja itu ngulang 2 kali. Yang pertama dapat C, ngulang, baru kedua kali dapat A. Tahu-tahu kuliah dapat pesan baja ya. Ya nikmati aja lah ya kan. Makanya saya ketawa-ketawa aja nengok kalian. Nggak ngerti. Karena saya dulu sudah merasakannya gimana. Oke. Tapi kalau kalian sering ulang-ulang, kemudian kalian perhatikan betul-betul, maka pasti dapat. Ya, nggak bisa saya sharing ya whiteboard-nya. Terus dulu yang lama apa ya? Ini sambil saya sharing ya, sambil cerita saya. Jadi sebenarnya baja itu mudah, cuman dia memang banyak rumusannya, dan kita seperti main puzzle gitu sama baja. Ya, nggak bisa saya sharing whiteboard-nya. Jamboard. Kok payah ya nyaring whiteboard-nya. Nggak ada terus di ininya. Present now mana ini ya? Atau kalian bisa masuk ke tab-nya aja. Tuh, nggak bisa di-sharing nih. Gimana nih ya?
Kalian pakai laptop? Nah, ini share, tapi kok nggak bisa ya? Ini mungkin bisa nih. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah kelihatan whiteboard-nya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan whiteboard-nya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. ya? Oke, nah saya ulang dulu. Ya. Oke, nah itu di tempat kalian kecil ya atau besar whiteboard-nya? Oke, ini saya ulangi ya, rumus E4 ya, khusus untuk E4. Tujuan kita sama ya, adalah mencari PN. PN adalah FCR kali AG. Nah, untuk E4 FCR itu ya ada beberapa rumusannya, tapi untuk profil siku double dan profil T. Nah, ini rumus E4 poin A. Nah, rumusannya berlaku untuk dua profil ini saja. Selebihnya enggak, gitu ya. Apa rumusannya? Nih, rumusannya adalah ini untuk FCR ini, kan? FCR adalah FC yang panjang tadi ya. FCR-Y tambah FCR-Z bagi 2H kali 1 dikurang akar 1, bla 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 bla. Terus ya. Nah, di situ ada FCR-Y. Saya ngambil variabelnya aja nih. Ada FCR-Z, ada H. Gitu kan? Nah, ada FCR-Y, ada FCR-Z, ada H. Nanti kalian masukkan ya ke rumusnya itu. Nah, FCR-Y dari mana? FCR-Y diambil dari rumus E32 atau E33. Atau, bukan dua-dua ya. Atau. Jadi rumus E32 atau E33 itu adalah rumus mencari FCR kan gitu. Nah, tapi bedanya di sini outputnya adalah FCR kan. Nah, jadi FCR yang di sini itu kalian masukkan bukan di sini. Tapi FCR itu balikkan lagi kemari. Nih, menjadi FCR-Y. Nih. Oke. Sudah bisa ya? E32 atau E33 atau ya, jangan dua-duanya. Itu dapat FCR. FCR-nya itu masukkan menjadi FCR-Y. Ya, jadi FCR di sini sama dengan FCR-Y. Oke. Nah, sekarang FCR-Z. FCR-Z itu rumusnya adalah GJ kali A G R0 kuadrat. G ketetapan 11.700. Apapun nanti bentuk profilnya sama G-nya. J ya, balikkan lagi kemari ke profilnya. Profil apa dia? Di situ sudah ada rumus bakunya. Nanti saya kasih slide-nya. J. Sudah? AG. Apa AG? AG adalah luasan. Nah, sekarang R0. R0 apa? R0 adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat. Nah,
Di sini ada X0, ada Y0 kuadrat, ada IX, ada IY, gitu kan? X0 dan Y0 adalah titik berat. Dapat dari mana? Dari tabel. Nih. Ini profil T, kan ada titik beratnya di sini. Ini siku ada titik beratnya. Nah, jadi tambahlah X0, dapatlah X0 Y0 kuadrat. Nah, jangan lupa dikuadratkan. IX dan IY adalah inersia, ya kan? Oke, dapatlah semua variabelnya, masukkan dia, dapatlah FCRZ. Udah. Nah, sekarang H. H apa? H adalah 1 dikurang X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat dibagi R0 kuadrat. X0 ada, Y0 kuadrat ada, R0 kuadrat ada. R0 kuadrat ada. Nih. Dah, ketiga variabelnya ada. 1, 2, 3. Masukkanlah ke rumus E41 ya. E4 berapa itu situ? E4 di SNI E4 berapa itu? E42. Masukkanlah dia ke rumus E42. Ya. Masuk ke rumus E42 dapat FCR. Dapat FCR, masukkan dia kemari. Dapatlah PN. Selesai. Untuk yang A. Paham? Paham? Paham ya? Lumayan ya. Filenya nggak bisa saya share di sini ya. Oke, nanti saya share aja nanti. Oke. Udah megap? Bisa lumayan. Lumayan. Itu untuk yang A. Lanjut kita ya. Cek lagi. Bentar ya, saya tengok dulu contohnya ada nggak di sini. E3, E4. Oke, udah sekali lagi ya. Untuk yang B, nanti kita masuk ke contoh. Itu tadi untuk profil apa? Yang A tadi untuk profil apa? Siku dan T, siku ganda dan T, Bu. Ya, siku ganda dan T, ya. Nah, sekarang yang poin B. Untuk semua kasus lainnya, berarti kecuali siku ganda dan T, ya. Nah, untuk semua kasus lainnya, di poin B ini dibagi lagi atas 3 kasus. Yang pertama untuk simetris ganda, yang kedua untuk simetris tunggal, yang ketiga struktur tak simetris. Nah, sekarang saya tanya dulu ya, sebentar ya. Nah, whiteboard saya udah ketemu, udah sampai ya whiteboardnya. Sudah, Bu. Oke, bentar.
Laptop saya habis baterai bentar ya. Kenapa, Ter? Udah magap kamu, Ter? Udah, Bu. Oke. Tadi mana ya? Tadi udah sampai mana ya? Whiteboard ya. Oke, saya udah sharing whiteboard, nampak ya? Nah, ada tadi E4, tadi untuk poin A ya, udah. Nah, sekarang E4 ada poin B. Ada 3. Simetris ganda, simetris tunggal, kemudian tidak simetris, gitu kan? Nah, kalian harus pahami dulu simetris ganda, tunggal, asimetris. Nah, saya tanya dulu. Kalau profil, nih, di antara yang tadi, ganda, tunggal, dan asimetris, profil ini termasuk profil apa? Kalian tahu simetris kan? Simetris ganda. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Nih, Sony tadi ya, lipatnya. Nah, yang gini, tuh. Ganda, tunggal, asimetris. Ayo. Simetris. Simetris. Tunggal. Ya, simetris tunggal. Kenapa? Nih. Sumbu lipatnya cuma sama bentuk kan? Oke. Nih. Anggap ada profil seperti ini. Termasuk apa dia? Ayo. Diam. Kalian tahu? Hah? Apa? Tidak simetris. Menurut Sony tidak simetris. Oke. Yang ketiga. Menurut Naomi? Asimetris juga, Bu. Asimetris juga. Oke. Ya. Ini termasuk asimetris ya. Kalau dilipat seperti ini, nggak ada yang sama bentuknya. Dilipat seperti ini, nggak ada yang sama bentuknya. Kan gitu. Oke. Kalau misalkan ada bentuk profil seperti ini, apa itu? Aduh, jam segini baru masuk kawan kalian nih.
Nah, apa itu? Tunggal, Bu. Simetris tunggal. Oke. Benar ya, simetris tunggal. Nih. Simetris ganda. Tapi, simetris ganda. Tapi, ada tapinya. Kalau dia lingkaran, lihat peta petunjuk. Oke ya? Oke kan? Peta petunjuknya apa? Kalau untuk lingkaran, ada tersendiri. Gitu kan? Mana dia? Bentar ya. Nah, kalau dia lingkaran, kita lihat. Nih. Nih, lingkaran. Walaupun dia termasuk nanti simetrinya, berlaku rumus E3 di situ, di peta petunjuknya. Tidak berlaku rumus E4. Sama seperti ini, profil ini termasuk siku tunggal, simetris tunggal. Ya, simetris tunggal. Tapi dia tidak termasuk pasal E4. Dia hanya masuk pasal E5. Nah, perlu diperhatikan yang ini dulu, ya. Baru termasuk apakah dia E4. Nah, misalnya ya. Nah, saya balik lagi kemari. Apakah dia termasuk E4? Iya. Nah, kalau di sini ada E4-nya, maka boleh dicari rumusnya yang tadi A, B, ya, B1, B2, B3, gitu ya. Nah, ini yang ada E4-nya. Tapi kalau tidak ada E4-nya, jangan dihitung-hitung E4. Walaupun dia di sini simetris tunggal atau simetris ganda. Ini simetris ganda, ini simetris tunggal. Nah, dia ada pasalnya sendiri. Ini cuma E3, ini cuma E5. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya, simetris ganda. Oke. Simetris ganda. Oke. Nah, simetris ganda rumusannya E44. Rumusannya FE. Nah, ini bukan FCR nih. Tujuan kita adalah FCR tadi ya. Nah, sekarang nih FE. FE sama dengan V kuadrat E CW konstanta warping dibagi KZ L tambah GJ 1 IX Y. E adalah elastisitas baja 200.000. CW apa CW? CW tergantung dari profil. Nih. Misalnya yang simetris ganda itu profil I, ini tadi ganda, ini juga ganda, ya. CW-nya adalah rumus baku. Ini CW-nya bisa didapat lah ya, karena ada rumusannya. CW-nya.
Bu. Bu. Macet sama kalian, weh? Enggak. Oke. Aku iya. Aku iya. Dari tadi sampai mana saya dari tadi? Lost Bu, ulangi connection. dari cewek. Iya. Dari situ tadi Connection sama saya. Hah? Oke. Mulai cewek tadi sama Bentar ya. saya terus, Bu. Dari cewek tadi ya? Oke, ini sintesis ganda tadi ya, saya ulangi. Ceweknya sudah dapat ya, ini cewek. Bentar ya. Nah, KZ itu tergantung dari perletakannya, apakah nanti sendi-sendi, sendi roll, jepit-jepit. Nah, itu ya dari tabel itu ya, tabel yang kemarin-kemarin kita bahas. Misalnya KZ itu jepit-jepit 0,5. Kemudian L itu panjang kolom. G sama seperti yang di atas tadi, 11.700 MPa. J konstanta torsi itu tergantung dari ini. Profilnya, ini ada rumusannya. Nih, yang panjang. Nih lagi IX tambah IY. IX tambah IY itu ada di tabel ya, atau inersia arah X dan inersia arah Y. Dapatlah FE. Nah, bedanya kalau tadi FCR FCR-nya kita dapat, kalau yang ini FE-nya. Kalau sudah dapat FE-nya, balikkan lagi ke rumus E32 E33. Ini FE ya. FE. Setelah dapat rumus E44, selanjutnya masukkan ke rumus E32 dan E33. Nih, FE. Mana tadi rumus E32, E33? Nah, nih. Tapi ini salah satu ya. Ini lebih kecil atau lebih besar. Jangan dua-duanya dicari. Nih, FE. Tadi udah dapat FE-nya, masukkan harganya kemari. Atau kemari. Nah, kalau sudah dapat salah satunya, maka dapat FCR. Kalau sudah dapat FCR, ya udah masukkan kemari. PN sama dengan FCR kali AG. Dah, selesai. Rumus E44. Nah, easy kan? Sama Ibu ngerasa easy lah, Bu. Kami. Sebenarnya itu tuh ajanya rumusnya, cuman dibalik-balik aja. Kayak main puzzle, kayak main teka-teki. Jadi ini habis ini kemana nih rumusnya? Habis ini kemana nih rumusnya gitu. Gitu. Nah, bisa terima. Masih Bu. Masih. Oke. Saya padakan dulu sampai simetris ganda. Ya, nanti ingatkan saya ya. Sampai simetris ganda. Kita masuk dulu ke contoh, biar kalian jangan pusing kalian. Nah, coba buku Pak Wiryanto ya. Tunggu. E3, E4. Buku Pak Wiryanto halaman 285. Nah, 285. Coba lihat profil halaman 285. Udah? Punya saya nampak ini. Kelihatan punya saya.
slide buku Pak Wirya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kita bahas dulu bab 56 ya. Contoh rancangan kolom profil O, X, H, dan T. Ya, sama itu. Dan E, dia menggunakan pasal E berapa. Yang pertama sekali kita lakukan adalah mengecek apakah kolomnya langsing atau tidak langsing, kan gitu kan? Itu kan yang pertama kemarin kan? Iya. Iya, Bu. Ya enggak? Jadi pertama sekali kita klasifikasikan dia. Nih, tahapan pertama. Apakah dia termasuk profil langsing atau tidak langsing? Nah, kalian carilah di rumus tabel B berapa itu kemarin? B51A atau berapa itu ya? Nah, kalian yang tahu tuh ya. Nah, jadi kalau untuk profil O, maka kelangsingannya adalah D per T lebih kecil atau lebih besar dari 0,11 E per FY. D itu adalah diameternya, ya, diameter pipanya nih 600, T adalah tebalnya 40, hasilnya 15, kemudian dibandingkan sama ini 0,11 E per FY. Ternyata 15 lebih kecil dari 88. Oke. Nah, angka selanjutnya, kalau dia lebih kecil, berarti penampangnya termasuk penampang tidak langsing, gitu kan? Ya. Ya enggak? Gimana, Bu? Ya. Ya, Nah, Bu. saya balik lagi kemari. Nih. Mana nih? Nih. Nih. Nih ya. Saya balik lagi. Pertama sekali, klasifikasi penampang. Ini nampak ya slide saya ya? Nampak ya? Nampak, Bu. Nah, di poin 9 PSB bulat D per T. Nanti perbandingkan sama ini nih 0,11 E per FY. Ternyata D per T-nya tadi 15, yang ini 88, berarti D per T lebih kecil dari ini. Nah, kalau lebih kecil ke peta tunjuk untuk lihat profil bulat nih, profil bulat. Tadi katanya 15 lebih kecil dari 88. Berarti termasuk elemen langsing, gitu kan? Kalau elemen langsing, lihat peta petunjuknya. Di sini memakai pasal E3, hanya E3. Dah, kunci. Berarti pasal E3 yang dipakai. Udah, balik lagi ke bawah. Kita pakai E32 atau E33. Nah, lihat lagi. Pasal E3 nih. Ya udah. Masuk ke E32 atau E33. Perbandingkanlah KL per R-nya nih. KL per R-nya dibandingkan sama 4,71 akar E per FY. Ternyata 60 lebih kecil dari 134. Kalau lebih kecil, kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus E32. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah. Oke. KL per R-nya lebih kecil dari 4,71 akar E dibagi FY. Berarti kita pakai rumus E32. Pakai rumus E32. Rumus E32 apa tadi? FY dibagi FE atau ini 0,658 akar pangkat ya, pangkat FY per FE dikali FY. Nih. FE tadi apa di situ? E kuadrat E dibagi KL per X. Nih. FE. Nih FE kan? Nih.
Untuk E32 dan E3 V kuadrat E dibagi KL per R kuadrat. Nah, dapat FE-nya. Dapat FE-nya, masukkanlah FCR-nya. FCR berarti 0,82 ya, 0,82 kali FY kali bentar ya. A-nya tadi berapa A-nya? 70 ini ya. A ya. A dibagi 1000. Bagi 1000 kenapa? Ini 0,82 sudah dihitungnya ya, FCR-nya. Ini ada yang step langsung dia. Jadi V kuadrat E dibagi KL per R kuadrat, dapat FE-nya, ini dapat FE-nya, dimasukkan langsung kemari. Ini enggak ada hitungannya di sini ya. 0,82 itu dari mana? 0,82 itu dapat dari nih 0,65, FE-nya 250 bagi FE-nya. FE-nya tadi ini V kuadrat E dibagi KL per R kuadrat dikali FY. FCR-nya dapat 0,82. Nih. Nanti kalian lain membuktikan itu ya. Ini dapat 0,82 FCR-nya. Dapat 0,82, dapat PN-nya. Dapat PN-nya, jadikan ke RFD 0,9 kali PN. Maka kuat tekan nominalnya adalah 12.000 kN. Selesai. Paham? Mudah? Gimana? Paham? Ya, Son? Ya. Dapat 0,82. Oke. Saya bagikan whiteboard aja. Tapi nanti kalian yang hitung ya. Saya malas buka kalkulator. Bentar ya. Oke, whiteboard saya udah kelihatan ya. Oke, bentar. Nah, tadi PN, ini PN sama dengan FCR kali AG. Ya, FCR kali AG. Nah, FCR di situ adalah apa tadi? KL per R. Sudah dibuktikan ini tadi ya, 18 berarti 15, 60. 60,5 4,71 akar E dibagi FG. Nah, ini 60,5 lebih kecil dari 134. Nah, kalau ini lebih kecil, memakai rumus E32. Sampai sini paham? Paham. Oke. Saya lanjutkan. Rumus E32. Kita kunci rumus E32. CR 0, berapa tadi? 658 ya. 0,6
6, 5, 8, payah mau saya nih. FY dibagi FE kali FY, kan gitu ya. Ini rumus E32. Rumus E32. Nah, sekarang FE-nya yang mau kita hitung. FE adalah V, apa tadi? V dibagi K. Nah, nih. Coba kalian dikali R-nya tadi berapa? KL per R-nya 60,5. Nah, 60,5 tadi KL-nya kan, kuadrat. Nah, coba bagikan, berapa FE-nya? V kuadrat kali 200.000. Nah, berapa FE-nya nih? Nah, coba akan kalkulatorkan. Berapa? Berapa, Tri? 539,28, Bu. Berapa? 5, 39,28. 3, 9,286. 9,28. Nah, Ini ya. Dalam satuan MPa. Nah, oke, dapat FE. Masukkan kemari. Nih, 53928 ya. Masukkan kemari. 0,658 pangkat FY tadi 250 kan? Bagi berapa tadi? 538,9 kali FY kali 250. Nah, coba kalikan ini. Nah, ini FCR ya, ini FCR. Berapa FCR-nya di situ? Betul nggak dia 0,82? berapa, Bu? 0,658 pangkat. Nah, ini kalian bagikan dulu. 250 bagi 538,9 berapa? Coba bagikan dulu berapa itu. Sorry, koneksi saya jelek. Oke, berapa dikali bagikan? Bu, yang setelah udah dikali 0,658 hasilnya 0,82, Bu. Tapi belum dikali 250. Oke. Oh. Belum dikali 250. Iya, Bu. Itu hasilnya 0,82. Ini tadi berapa nih pangkat ini? Pangkatnya berapa ini? Berapa? Nah, pokoknya kalian kalikan ini ya.
Nah, kalian kalikan nanti dapatnya 0,82. Nah, itu FCR. Ya. Kalau belum dikalikan 250 itu salah ya. Harus dikalikan FY karena rumusan di SNI itu salah itu. Karena SNI itu mengadopsi kepada AISC. AISC itu ada FY-nya gitu, ya. Udah dapat kan FCR-nya 0,82? Kalau sudah dapat FCR 0,82 udah PN sama dengan ini C ya 0,9 kali 0,82 kali A-nya. Udah dapat PN-nya. Kita balik ke apa tadi? Contoh soalnya tadi. Ya. Tadi kan belum dikali 250-nya kan, Bu. Hasilnya udah dapat 82, Bu. Kalau dikalikan 250-nya. Oh, iya gini. Tunggu bentar ya. Iya. Belum dikalikan 250 hasilnya 0,82 kan? Iya, Bu. Iya. Di buku itu dipisah Bapak itu. Pak Wirianto, sebentar ya kok Pak ya, saya nge-share. Coba lihat di PN-nya, ada dikali 250 terakhirnya kan? Iya, Bu. PN. Ada, Bu. Ada, Bu. 250-nya nggak dikalikannya langsung gitu. 250-nya dikalikannya belakangan. Paham ya? Kok nggak bisa nge-share lagi saya? Tunggu. Ini dia. Nih, FCR-nya itu kan tadi ada FY-nya. 0,658 pangkat 250 per berapa tadi 500-an gitu ya. Dapat 0,82 dikali FY. FY-nya di sini dibuatnya. Ya. FY-nya terpisah dibuatnya. Nih. Oke. Oke, Bu. Kali FY 29 A 70.000 sekian ke kilonewton bagi 1000. Oke, dapatlah PN-nya. Dapat PN, yaudah jadikan ke LRFD. LRFD dikalikan 0,9. Selesai, dapat PN. Dapat PU. Ya, PU ultimate-nya. Daya tekan batasnya. Kalau PN nominal ya, PU ultimate atau batas. Oke, itu contoh untuk E3. Paham sampai di sini? Paham? Adanya orangnya nih? Paham? Paham. Nah, coba buka dulu video kalian semua. Saya mau nengok dulu kening-kening kalian makin tua atau gimana. Nah, buka dulu videonya. Nah, si Jovi aja makin gondrong rambutnya. Makin banyak tumbuh rambutnya. Udah pangkas, Bu. Udah pangkas kamu? Oke, udah keluar semua nilai? Baru baca, Bu. Baru baca? Beton, Bu, beton. Beton. Besok udah keluar semua tuh. Besok terakhir input nilai. Mudah-mudahan nggak ada yang apalah ya. Malu saya bacakan nanti di depan dosen-dosen lain nilai-nilai kalian. Nggak ada yang buruk-buruk di sini kan? Jangan buat malu lah ya. Nanti kan buat malu wali kelas pula kalian. Ya jangan malu ya. Besok ada rapat dosen. Semua nilainya dibacakan di situ. Nah, pokoknya jangan buat malu lah. Kalau buat malu minggu depan saya membuat kalian di sini. Ya.